Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas kromatografi cair kinerja tinggi, topik analisis kuantitatif. Dalam analisis farmasi, sampel dapat kita lakukan baik analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini kita lakukan setelah analisis kualitatif. Misalnya kita mendapatkan kromatogram dan diketahui puncak yang di tengah ini adalah puncak analit. Maka pada analisis kuantitatif kita ingin mengetahui berapa kadar analit tersebut. Agar diperoleh hasil yang valid, di dalam kromatogram sampel yang kita suntikkan tadi perlu dihasilkan puncak yang simetris. Tidak tailing, tidak fronting. Boleh fronting asal tailing faktornya memenuhi syarat. Yang kedua, resolusi pemisahannya. Resolusi pemisahan dikehendaki minimal 1,5. Ya, pada gambar yang ini ya, resolusi pemisahannya sudah sangat bagus. Puncak analitnya sudah misalnya terpisah dengan yang lain. Tidak seperti yang satunya ini, di mana puncak dia naik, belum turun sampai baseline, dia sudah naik lagi. Artinya pemisahan belum berhasil dengan baik. Puncak tunggal atau murni, artinya bukan puncak yang berbunuk, soldering, atau yang splitting. Di samping itu, kadar berada pada rentang linear detektor. Ya, setiap detektor memiliki rentang dinamik, linear, ada batas bawah, ada batas atas. Ya, kalau kita keluar dari batas tersebut, maka dapat kita hasilkan hasil yang bias. Untuk perhitungan konsentrasi analit dalam sampel, apakah kita gunakan area puncak atau tinggi puncak? Sebetulnya dua-duanya boleh kita pakai. Ya. Kalau area puncak itu berdasarkan area under curve seperti ini, sedangkan kalau tinggi puncak kita hitung dari apex, tinggi yang paling atas ini, kita, sampai pada baseline. Area puncak biasanya banyak digunakan pada KCKT. Cuma tinggi puncak itu pada KCKT lebih menguntungkan jika digunakan pada analit konsentrasi rendah. Pada analisis kuantitatif bisa dilakukan tanpa baku pembanding, dan yang paling sering adalah yang pakai baku pembanding. Tanpa baku pembanding ini dikenal dengan metode normalisasi area, sedangkan pakai baku pembanding yang digunakan untuk kalibrasi ada 3 metode di sana, adalah metode baku eksternal, baku internal, atau adisi baku. Pada normalisasi area semua puncak dijumlahkan, area puncak analit dibagi dengan total semua area dikalikan 100. Artinya pada kromatogram tadi kalau kita menginginkan menghitung konsentrasi dari yang nomor 2 ini, ya areanya yang nomor 2 dibagi total semua dari puncak, area puncak kalikan 100. Ya, itu berarti sudah persen area normalisasi. Ya. Jadi kalau ada peak 1, 2, 3 tadi, kemudian kita hitung satu persatu, maka puncak yang nomor 1 berarti yang area ini 6.250 dibagi semua total dari areanya dikalikan 100 berarti ketemu 41,28% di situ. Nah, ini pun juga dengan cara yang sama didapatkan 40,44% dan dengan cara yang sama peak nomor 3 itu mendapatkan persen area adalah 18,28. Normalisasi area ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, sangat sederhana dan mudah dilakukan. Yang kedua, tidak memerlukan baku pembanding. Dan yang ketiga adalah tidak tergantung pada jumlah sampel yang disuntikkan. Asalkan pada rentang kadar normal di atas batas kuantitasi dari detektornya. Contoh aplikasi normalisasi area ini memang jarang ya kita temukan, tetapi ya banyak juga digunakan untuk analisis polimer. Ya, yang memiliki lebih dari 6 monomer. Metode yang digunakan adalah size exclusion HPLC dengan detektor refractive index. Ya.
Di sana indeks bias ternyata konstan, tidak tergantung bobot molekul monomer, dan respon detektor ya, sebanding dengan konsentrasi polimer. Kelemahan dari normalisasi area adalah hanya sesuai untuk detektor yang universal atau hampir universal. Contohnya tadi refractive index detector atau ELSD, evaporative light scattering detector. Semua analit harus terelusi dari kolom. Tidak boleh ada komponen yang masih tertinggal di dalam kolom. Dan kelemahan berikutnya adalah sulit diaplikasikan untuk matriks sampel yang kompleks. Bayangkan kalau kita punya sampel yang kompleks, berarti di dalam kromatogram keluarlah berbagai macam puncak. Kita perlu membedakan mana puncak analit, mana puncak pengganggu. Ya, itu salah satu kelemahan dari normalisasi area. Oleh karena itu, normalisasi area itu umumnya sangat jarang digunakan untuk pengujian rutin. Mungkin diperlukan pada tahap awal pengembangan metode yang baku pembandingnya belum ada. Ya, tapi digunakan pada uji cemaran obat, ya, impurities atau related substances yang ada di farmakope. Bagaimana sekarang kalau HPLC detektor UV, FIS atau PDE? Karena detektor ini yang paling banyak kita gunakan di industri farmasi, di lab-lab pengujian. Ternyata kalau kita menggunakan detektor UV, FIS atau PDE, nah kita ingat bahwa area puncak komponen sampel itu tergantung pada absorptivitas molar masing-masing komponen. Artinya masing-masing komponen itu mempunyai ekstingsi spesifik yang berbeda-beda, spektra yang berbeda-beda. Ya. Panjang gelombang analitis yang kita gunakan itu pun juga berpengaruh. Karena dengan menggunakan panjang gelombang analitis tertentu, ya, tidak semua komponen bisa keluar dari kolom. Ya. Salah kita mengambil panjang gelombang analitis ini, ya, kemungkinan ada komponen-komponen yang tidak tampak dalam kromatogram. Oleh karena itu, HPLC dengan detektor UV, FIS atau PDE itu perlu kalibrasi, ya, dengan menggunakan baku pembanding. Pertama adalah cara atau metode baku eksternal. Dalam hal ini konsentrasi analit dihitung berdasarkan perbandingan area sampel dan area baku yang sudah diketahui konsentrasinya. Dan kalibrasi dapat dilakukan dengan cara bisa satu titik, single point atau one point method, atau menggunakan beberapa titik melalui kurva kalibrasi. Nah, misalnya kita sediakan larutan baku, ya, pada single point method, ya, kita suntikkan pada HPLC, maka keluarlah puncak dan kita ketahui areanya. Kemudian larutan uji pun demikian. Kita suntikkan pada HPLC, kita pun mendapatkan data area. Maka konsentrasi analit di dalam sampel sederhana kita bisa hitung. Cx sama dengan area sampel dibagi area baku kali konsentrasi dari baku. Metode baku eksternal ini paling banyak diaplikasikan untuk pengujian rutin. Misalnya di Farmakope Indonesia pun banyak menggunakan metode baku eksternal ini. Contoh pada tablet glimepirida. Kalau kita lihat rumusnya, ya, misalnya di sini hitung persentase glimepirida dalam tiap tablet dengan rumus seperti ini. Artinya apa? Di sini ada CS, ada CU, RU, ada RS. CU itu adalah konsentrasi dari baku, sedangkan CU itu adalah konsentrasi dari sampel, dari uji. RU itu adalah respon, dalam hal ini areanya larutan uji atau sampel. RS di sini adalah respon atau area dari standar atau baku. Jadi dalam single point method kita punya satu titik di sini. Satu titik ini dikalibrasi sebetulnya, tetapi dengan titik 0,00 ini. Maka dihasilkanlah slope. Slope ini adalah area baku dibagi konsentrasi baku. Jadi yang Y ini dibagi dengan X. Ini adalah slope.
Kalau misalnya saya punya sampel yang areanya di sini, maka dapat bisa kita hitung berdasarkan perbandingan ya, yang melibatkan slope tadi, maka bisa kita hitung konsentrasinya. Demikian juga kalau misalnya kita mendapatkan di daerah sini areanya. Nah, cuma di daerah sini slope-nya berbeda. Slope ini juga menentukan bias ya, error dari hasil analisis kita. Makin jauh sebetulnya konsentrasi sampel kita dengan baku, maka slope ini juga akan berbeda, yang bisa menyebabkan perbedaan hasil analisis. Misalnya seperti ini, slope-nya berbeda jauh. Oleh karena itu, pada single point method ini disarankan bahwa konsentrasi baku sebaiknya sama atau tidak berbeda jauh dengan konsentrasi analit dalam sampel. Hati-hati pada saat kita bekerja dengan prosedur, misalnya di farmakope. Di farmakope itu bobot sampel sudah diatur sedemikian rupa, pengenceran sudah demikian rupa, ya, maka rumusnya sudah dibuat sedemikian rupa juga. Nah, kalau kita merubah kondisi atau prosedur tadi, hati-hati kesesuaiannya dengan rumus yang sudah ada, ya. Karena bisa saja nanti menghasilkan area yang berbeda jauh dengan baku, sehingga slope-nya berbeda jauh. Bagaimana dengan kurva kalibrasi? Disediakan larutan baku minimal 3 macam. Lebih banyak lebih baik, tapi minimal 3 macam. Nah, sampel pun juga ditimbang, kemudian disuntikkan pada HPLC, maka kita mendapatkan kromatogram ya, dengan luas area baku dan sampel. Jadi di sini ada 3 titik tadi, maka ini kita bisa membuat sebuah persamaan Y sama dengan Bx plus A, di mana Y adalah area puncak baku, X di sini adalah konsentrasi baku, B-nya adalah slope, A-nya adalah intercept. Kalau kita punya sampel, setelah kita suntikkan, diketahui areanya sudah tahu, maka melalui persamaan ini bisa kita hitung, sehingga nilai konsentrasi dari analit dalam sampel bisa kita hitung. Kalau misalnya ada di sini sampel kita, maka kurva ini sebetulnya menggunakan least square ya. Jadi ini dihubungkan dengan slope tadi, baru kita hitung sebetulnya. Berikutnya, metode baku eksternal ini memiliki kelemahan. Ya, satu ya jelas diperlukan baku pembanding otentik. Otentik itu artinya sama dengan analitnya. Jadi kalau kita misalnya menganalisis kuantitatif atorvastatin, maka kita perlu punya baku pembanding atorvastatin. Bisa baku primer, kemudian ada baku sekunder, ya, dan sebagainya. Baku pembanding ini harus memenuhi syarat murni, harus ada penjelasan berapa kadarnya, kemurniannya itu berapa, ada stabilitas dan juga memenuhi syarat legalitas karena dikeluarkan oleh badan atau lembaga resmi dari yang mengeluarkan dari baku pembanding itu. Mengapa disebut eksternal? Ya, disebut eksternal karena baku pembanding berada di luar atau terpisah dengan sampel. Sehingga hati-hati, perlakuan senyawa analit dalam sampel itu memang berbeda dengan baku pembanding. Jadi kita suntikkan baku pembanding dulu, baru kita suntikkan sampel. Artinya kondisinya tidak dalam satu run. Hati-hati kalau misalnya kinerja sistem HPLC kita tidak reproducible, pompanya tidak stabil, mungkin injektornya bermasalah, detektor atau kolomnya, maka itu bisa menyebabkan kesalahan. Demikian juga akurasi dan presisi hasil uji dipengaruhi kerumitan dari preparasi sampelnya. Preparasi sampel yang rumit, maka akurasi dan presisinya rendah. Ya. Demikian juga kalau matrik sampelnya juga rumit. Oleh karena itu, salah satu solusinya menggunakan namanya baku internal dan menggunakan juga metode adisi baku, standard addition. Pada metode baku internal, ya, baku internal ditambahkan ke dalam larutan baku, tapi juga ditambahkan dalam larutan sampel. Misalnya disediakan larutan baku eksternal dulu,
minimal 3 macam konsentrasi, dan kita sediakan juga baku internal 1 macam konsentrasi. Misalnya demikian. Ini baku eksternalnya. Kemudian kita isi dengan baku internal ke dalamnya. Nah, masing-masing dalam jumlah yang sama, dalam konsentrasi yang sama. Sampelnya pun kita tambah. Kita tambahkan baku internal dalam jumlah yang sama. Setelah kita kocok, baru kita suntikkan masing-masing pada HPLC. Kita dapatkan hasil seperti ini. Di mula-mula bakunya ini lebih rendah dari internal standar, kemudian hampir sama atau sama, kemudian yang bakunya lebih tinggi dari internal standar. Demikian karena kadarnya semakin tinggi. Nah, sampelnya misalnya seperti ini. Maka dari situ kita bisa menghitung kadar analit dalam sampel melalui persamaan kalibrasi. Kita lihat sebetulnya titik tadi, ya, kita punya kurva kalibrasi di sini, ya, Y sama dengan Bx plus A. Tapi hati-hati, sebetulnya Y-nya itu area baku dibagi area internal standar. Nah, konsentrasi baku dibagi konsentrasi internal standar untuk sumbu X-nya. Jadi kalau kita misalnya punya sampel dengan area seperti ini, maka bisa kita hitung lewat persamaan garis itu. Di mana ini adalah area sampel per area IS internal standar, di sini konsentrasi sampel bisa kita hitung. Sekarang bagaimana memilih baku internal? Karena baku internal ini harus memenuhi beberapa persyaratan. 1. Memiliki sifat atau struktur kimia yang menyerupai analit. Kalau bisa homolog serisnya, strukturnya tidak jauh beda, ya, tidak jauh-jauh dari struktur dari analit itu. Jelas harus memiliki puncak yang muncul dekat dengan analit, ya, dan tidak terkandung di dalam sampel. Kemudian memiliki puncak yang terpisah dari semua komponen sampel. Stabil, ya, inert, ya, tidak bereaksi dengan komponen sampel, baik in kolom maupun fase gerak. Mudah didapat kalau bisa dan tersedia dalam kemurnian yang tinggi. Baku internal ditambahkan dalam rentang konsentrasi 0,3 sampai 0,5 bagian dari konsentrasi maksimum analit. Memang seringkali kita kesulitan, ya, memilih baku internal ini. Karena kalau kita mendapatkan kromatogram yang puncaknya begitu banyak, ya, maka puncak dari baku internal harus memiliki waktu retensi yang berbeda dari semua itu. Itu salah satu kendalanya. Di samping itu memang baku internal itu seringkali juga sulit kita dapat. Namun baku internal ini memiliki keunggulan. Ya, keunggulannya ada di akurasi dan presisi, itu lebih baik dari cara baku eksternal tadi. Karena memang tidak terpengaruh oleh faktor injeksi dan preparasi sampel. Ini kelebihannya. Jadi kalau kita nanti melakukan analisis kuantitatif, tapi preparasi sampelnya itu rumit, ya, penuh banyak tahapan-tahapan, apalagi ada ekstraksi cair-cair dan sebagainya, maka penggunaan baku internal ini sangat menguntungkan. Ya, kelemahannya sekali lagi baku internal sulit didapat dan pelaksanaannya memang relatif rumit. Contoh aplikasi metode baku internal ini misalnya pada Fi5, ya. Contoh dari baku internalnya itu misalnya ibuprofen, dia menggunakan valerofenon, ketokonazol menggunakan terkonazol dan sebagainya. Di sana sudah tersedia metodenya, ya. Misalnya demikian, ketokonazol menurut Farmakope Indonesia 5. Ya, di situ tertulis larutan baku internal, larutkan dan encerkan sejumlah terkonazol BPFI dalam pelarut hingga kadar lebih dari 5 mg per mililiter. Perhitungannya pun sederhana, ya. Di situ juga nanti melibatkan puncak dari ini, respon puncak dari ketokonazol ini, ya, dalam bentuk perbandingan tadi. Nah, aplikasi dari metode baku internal ini banyak kita temukan di analisis untuk cairan hayati, ya.
jadi cairan biologis untuk bioanalisis. Bahkan dengan LC-MS-MS sekalipun, maka metode baku internal ini sangat banyak digunakan di sana. Karena memang preparasinya memang rumit. Dengan baku internal, maka presisi dan akurasinya semakin bagus. Sekarang metode adisi baku. Larutan diadisi atau spike dengan baku eksternal yang telah diketahui konsentrasinya. Kita punya sampel, larutan sampel ini kita spike dengan baku eksternal. Misalkan satu macam konsentrasi aja dulu. Kemudian kita encerkan dengan diluent sampai garis tanda ini. Kemudian setelah disuntikkan ke HPLC, kita mendapatkan area sampel, area total, ya, dan konsentrasi baku sudah kita peroleh. Oleh karena itu konsentrasi sampel dapat dihitung melalui rumus area sampel dibagi area total dikurangi area sampel kali konsentrasi baku. Metode adisi baku ini umum digunakan pada saat kita melakukan validasi metode untuk penentuan akurasi. Biasanya kita gunakan 3 macam konsentrasi sampel dan masing-masing diulang sebanyak 3 kali. Biasanya kalau di obat kita gunakan 80%, 100% dan 120%-nya dari label klaim. Ya, mengapa demikian? Karena memang persyaratan kadar dari obat-obat itu umumnya 90-110. Karena itu disarankan konsentrasi pada saat validasi metode itu adalah 80%, 100, 120% untuk penentuan akurasinya. Kemudian dihitung persen recovery-nya. Ya, konsentrasi baku spike yang diperoleh dibandingkan konsentrasi baku spike teoritis baru dikalikan 100%. Maka kita dapatkan persen recovery. Bagaimana metode adisi baku yang lain? Tidak menggunakan satu konsentrasi yang ditambahkan, tapi dalam satu sampel ini satu seri. Ya, bisa 3, bisa 5, dan sebagainya. Ini disebut multiple standard addition. Jadi larutan sampel di spike dengan baku eksternal dalam beberapa konsentrasi yang meningkat. Nah, kemudian baku eksternal ini ditambahkan ke dalam sampel masing-masing dalam konsentrasi yang meningkat. Nah, baru ditambah dengan pelarut. Kemudian baru kita suntikkan pada HPLC. Keluarlah kromatogram dan masing-masing areanya. Dari situ dibuat plot, konsentrasi analit dihitung berdasarkan persamaan garis regresi yang diekstrapolasikan memotong sumbu X. Jadi misalnya demikian, kita dapat data seperti ini, maka dihubungkan dengan garis dan kita ekstrapolasi sampai memotong sumbu X. Dari sini sebetulnya konsentrasi analit dalam sampel bisa kita hitung. Metode adisi baku ini keunggulannya untuk mengatasi pengaruh matriks sampel yang rumit. Atau jika tidak kita peroleh matriks sampel, kita tidak bisa membuat placebo-nya. Matriks sampelnya tidak bisa kita tiru. Maka mau tidak mau sampel kita adisi dengan baku tadi. Atau jika kadar analitnya kecil. Umumnya metode adisi baku ini memang banyak digunakan untuk analit-analit pada konsentrasi kecil. Bukan hanya pada metode kromatografi, tapi seringkali pada metode spektroskopi. Umum digunakan untuk penentuan akurasi pada saat validasi metode. Ini keunggulannya dan dapat dikombinasikan dengan baku internal. Jadi bisa saja baku internal sendiri atau dicoba adisi baku. Atau kombinasi dua-duanya. Nah, kelemahannya apa? Dari titik-titik ini selalu diasumsikan bahwa ini adalah linier. Padahal kita tahu titik-titik apalagi mendekati titik 0,0 ini seringkali tidak linier. Oleh karena itu, maka konsentrasi yang paling bawah ini umumnya ya, itu seringkali standar deviasinya cukup besar. Apa yang terjadi? Maka slope-nya itu berbeda-beda, bisa jauh berbeda di sini. Sehingga kadar ini pun tidak reproducible. Itu salah satu kekurangannya. Ada istilah namanya faktor respon. Tadi kita sudah mengenal sebetulnya faktor respon itu sama dengan slope. Jadi metode kalibrasi baku eksternal itu didasarkan atas
faktor respon, ya. Respon absolut. Ya. Respon faktor ini menunjukkan slope, itu sama dengan area baku dibagi dengan konsentrasi baku. Ya, misalnya demikian, ini kan ada Y1, ini X1. Y1 dibagi X1 ini adalah slope. Ya, kita sebut dengan respon faktor atau faktor respon. Maka dengan faktor respon ini kita bisa sebetulnya menghitung konsentrasi dari analit. Jadi kalau respon faktor tadi area puncak baku per konsentrasi baku, maka konsentrasi analit X ini adalah area sampel dibagi dengan respon faktor. Dan yang seringkali kita lihat atau kita temukan itu adalah faktor respon relatif, ya, relatif respon faktor. Ini banyak digunakan untuk penentuan kuantitatif cemaran tanpa penggunaan baku pembanding cemaran. Ya, jadi di situ ada RRF atau disingkat F di situ adalah RF cemaran dan RF bahan aktif. Jadi di dalam metode seperti di farmakope ya, disebutkan sebetulnya RRF ini, faktor respon relatif ini. Misalnya pada tablet glimepirida ya, itu disebut di sini F adalah faktor respon relatif. Sudah ditentukan di situ adalah 1,3. Artinya di farmakope Indonesia atau farmakope yang lain itu sudah menetapkan dengan berbagai percobaan bahwa relatif respon faktornya adalah nilainya 1,3 untuk glimepirid ini. Maka tinggal masukkan ke dalam rumus. Di sini ada F, tinggal dimasukkan di sana. Kita perlu respon dari sampel areanya, sampel dan areanya standar kita masukkan. Maka kita dapat temukan sebetulnya persentase misalnya cemaran-cemaran yang ada di dalam tablet itu. Nah, misalnya ini levofloxacin ya. Levofloxacin itu di sini ada dua rumusnya. Nah, pada levofloxacin memang kita diminta untuk melakukan analisis cemaran yang perlu kita punya baku pembanding cemarannya itu adalah levofloxacin yang A ini, related substance yang A. Tapi untuk cemaran-cemaran yang lain, maka digunakan relatif respon faktor tadi, yang ini F ini. Jadi F ini adalah relatif respon faktor. Dengan mengetahui harga F dan data area baku sampel kita, maka kita bisa hitung kadar cemaran yang selain yang A tadi. Jadi di sini tersedia tabel. Jadi untuk yang yang A ini sudah ditentukan di situ ya, tidak ada tadi relatif respon faktornya, tapi yang lain itu ada. Dengan rumus tadi kita bisa menghitung sebetulnya berapa sebetulnya konsentrasi atau kadar cemaran di dalam bahan aktif kita atau di dalam sediaan kita. Ya, tapi sebelumnya kita tentukan dulu sebetulnya puncak-puncak yang mana yang cemaran A dan yang lain itu menggunakan data relative retention time. Jadi itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah ketemu lagi dengan topik-topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.